Jelang pertandingan Indonesia melawan Filipina, akhirnya Marcelino bisa bermain lagi guys ya. Marcelino akan obrak-abrik pertahanan dari Filipina guys ya. Oke, kita langsung tonton videonya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu guys ya. Kok bisa? Akhirnya setelah ditunggu-tunggu Indonesia akan bermain dengan kekuatan sempurna saat melawan Filipina. Keren guys ya. Gila, kalau nggak sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Ya, pada pertandingan saat melawan Filipina, Indonesia dipastikan akan bermain dengan kekuatan penuh, dengan kekuatan sempurna. Setelah apa? Setelah datangnya pemain yang sudah kita tunggu-tunggu, yang sebelumnya absen. Siapa pemain itu? Ya, Marcelino akhirnya bisa memperkuat Indonesia saat melawan Filipina nanti. Setelah mendapatkan kartu merah saat melawan Laos dan absen saat melawan Vietnam, akhirnya Marcelino dikonfirmasi akan siap mengobrak-ngabrik permainan dari Filipina. Ya, semoga Marcelino bisa memberikan permainan terbaiknya di laga terakhir ini, karena laga versus Filipina merupakan laga hidup dan mati buat timnas Indonesia, merupakan laga harga diri buat timnas Indonesia. Mari kita doakan semoga Marcelino, semoga Indonesia bisa membawa 3 poin terakhirnya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di komen. Langsung didoakan guys ya. Sangat Allah, hamba mohon ya Allah, ya tenangkan ya Allah, ya Garuda Allah, ya Allah, ya amin. Tepat 10 tahun yang lalu, Indonesia dipermalukan Filipina 4-0. Indonesia akan menantang Filipina di laga terakhir penyisian grup B kejuaraan ASEAN 2024. Meski secara head-to-head Indonesia lebih unggul, bukan berarti Filipina tak pernah menang atas merah putih. Pada kejuaraan ASEAN 2014, Indonesia menelan kekalahan pertamanya dari Filipina dengan skor 4-0. Padahal saat itu Indonesia diasuh oleh Alfred Riedel dan diperkuat pemain kawakan seperti Evan Dimas, Boaz Solosa, Sergio Van Dijk, dan masih banyak lagi. Hasil minor 10 tahun lalu itu jadi satu-satunya kekalahan Indonesia atas Filipina dari seluruh pertemuan kedua tim sepanjang sejarah. Kekalahan tersebut juga menyebabkan Indonesia gagal lolos ke fase gugur karena finish di peringkat ketiga. Sedangkan Filipina melaju sebagai runner-up bersama Vietnam di puncak klasemen. Situasi yang kurang lebih sama juga sedang dialami Indonesia saat ini. Jika kalah dari Filipina di laga mendatang, posisi skuad Garuda di peringkat 2 bisa direbut oleh pasukan Albert Capelas. Mampukah skuad Garuda tak ulangi kesalahan 10 tahun yang lalu, FIFA Mania? Timnas Indonesia akan melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Jawa Tengah dalam matchday terakhir grup B Piala AFF 2024. Duel tersebut akan jadi penentu kemenangan bagi skuad Garuda untuk lolos atau tidak ke partai semifinal. Pemain legenda Timnas Indonesia, Christian Gonzalez, mengaku akan tetap setia mendukung tim Merah Putih meski menantunya bermain sebagai lawan. Sang menantu, Christian Rontini, merupakan salah satu pemain yang akan membela Timnas Filipina. Merasa tak masalah, Gonzalez bahkan berharap jika hasil Indonesia versus Filipina nanti bisa terulang seperti di babak semifinal Piala AFF musim 2010 lalu, di mana Indonesia berhasil mencetak 2 gol. Pemain naturalisasi itu turut mendoakan agar tim asuhan Coach Shin bisa meraih hasil maksimal di laga nanti. Sebab baik Indonesia maupun Filipina, keduanya sama-sama membutuhkan 3 poin untuk lolos. Pria berdarah Uruguay itu juga mengaku bahwa posisi menantunya saat ini tak membuat hati dan duka. Nasib timnas Indonesia di Piala AFF ditentukan di laga terakhir melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024 di Stadion Manahan Solo. Laga ini tentu menjadi krusial untuk menjaga peluang Garuda Muda lolos ke semifinal. Jika kita melihat klasemen, memang kita ada di runner-up, tapi ada 2 skenario yang dapat memastikan Indonesia lolos ke semifinal. Mari kita kick off ke pembahasannya. Timnas Indonesia kini berada di posisi yang cukup baik, di posisi kedua grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin. Meski demikian, perjuangan belum usai. Ada 2 skenario untuk lolos semifinal. Yang pertama, menang atas Filipina. Yang kedua, imbang melawan Filipina. Untuk skenario pertama, menang atas Filipina akan menjadi jalan paling pasti bagi Indonesia mengamankan tiket ke semifinal. Namun di laga lain, jika Myanmar kalah atau imbang melawan Vietnam, Indonesia otomatis ke semifinal sebagai runner-up dampingi Vietnam. Jika Myanmar menang atas Vietnam, 3 tim yaitu Vietnam, Indonesia, dan Myanmar akan memiliki poin yang sama, yaitu 7 poin. Penentuan 2 tim lolos semifinal ditentukan oleh head-to-head dari
hari ketiganya. Skenario kedua adalah imbang lawan Filipina. Hasil ini masih bisa membuat lolos ke semifinal, namun tergantung pada hasil Myanmar versus Vietnam. Syaratnya, Myanmar harus kalah dari Vietnam. Dengan hasil itu Indonesia akan mengoleksi 5 poin, Myanmar 4 poin. Dengan begitu Indonesia lolos semifinal sebagai runner-up dampingi Vietnam. Menurut Sobat Arena, skenario mana nih yang paling realistis untuk bisa tembus ke semifinal Piala AFF 2024? Tulis di kolom komentar ya gengs. Oke, itulah guys ya penjelasannya. Cukup sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.